Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bertemu di dalam AAC atau Alim Channel. Hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan sahabat Indonesia berdiskusi atau berbincang ringan dalam masalah hukum. Rekan sekalian, saya beberapa hari ini melihat ada satu isu penting yang terkait dengan hukum keluarga. Dalam hal ini adalah masalah yang diangkat di dalam sebuah sinetron. Ya, sinetron ini disiarkan oleh televisi swasta yang berjudul adalah Suara Hati Istri, tanda kutip Zahra. Ada beberapa hal yang menjadi konsen kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah sinetron ini menjadi kontroversial, menjadi sorotan netizen, masyarakat, ya, karena beberapa hal. Yang pertama adalah sinetron ini, ya, kalau kita lihat dari segi pelaku atau pemeran, yang dimana di dalam video dalam film itu, dalam sinetron ini adalah adanya seorang laki-laki yang mempunyai istri 3. Bahkan Zahra yang disebut dalam sinetron ini adalah menjadi istri ketiga. Dan usia pemeran ini adalah sekitar 15 tahun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat adalah dari segi konten. Kontennya adalah sebuah sinetron menggambarkan tentang adanya perilaku masyarakat dalam masalah perkawinan, yaitu seorang suami memiliki 3 istri. Nah, yang ketiga yang ingin saya sorot adalah menyangkut dengan waktu siaran. Nah, dalam waktu siaran ini, sahabat Indonesia, kalau kita lihat adalah tayang setiap hari pada jam 18 WIB. Jadi setiap hari jam 18 WIB. Yang keempat adalah yang ingin saya sorot pada kesempatan ini, nanti akan kita diskusikan secara lebih rinci, yang berkaitan dengan sinetron ini seolah-olah mengangkangi atau menentang atau bertentangan atau setidak-tidaknya tidak mendukung daripada program pemerintah yang diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia. Nah, inilah barangkali yang coba kita diskusikan, sahabat sekalian. Kalau kita coba lihat satu persatu, yang pertama adalah dari segi pelaku. Sahabat Indonesia, ini adalah agak miris saya melihatnya. Sangat menyedihkan bagi saya. Dalam sebuah sinetron di televisi swasta memerankan, ya, anak usia 15 tahun, ya, tetapi diperankan menjadi istri ketiga. Dan ingat juga, ini adalah sesuatu yang menurut saya adalah berimpact, berpengaruh terhadap masyarakat. Nah, coba kita bayangkan misalnya, tayangan ini akan dilihat orang, akan diperhatikan masyarakat, termasuk anak-anak yang seharusnya tidak menjadi sebagai penonton daripada sinetron ini, yaitu di usia di bawah 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang hukum perkawinan. Sahabat sekalian, seharusnya dan sewajarnya tema-tema seperti ini harusnya betul-betul dipertimbangkan oleh pihak-pihak siapapun orangnya, baik itu dalam bentuk tayangan televisi, film, atau video, atau bentuk peragaan lainnya yang mengkomunikasikan kepada masyarakat, maka ini seharusnya dihindari. Karena bagaimanapun juga ini akan menjadi problem dan akan menjadi masalah terutama bagi masyarakat dan juga masalah terutama bagi anak-anak. Coba kita bayangkan sahabat Indonesia, ya. Dia lihat ada film sinetron. Wah, ternyata enak juga misalnya
kawin muda. Ternyata ada juga yang kawin menjadi istri kedua. Ini terutama yang perempuan. Menjadi istri kedua, ketiga. Dan saya pikir ini adalah bagian daripada propaganda untuk menentang daripada undang-undang perkawinan itu sendiri. Sahabat sekalian, itu yang menurut saya sangat krusial dan penting menjadi perhatian pemerintah dan pihak-pihak yang memang berkaitan atau berkompeten dengan ini. Di antaranya tentu kita berharap ya pihak pemilik siaran ini tentu menimbang konten-konten yang wajar dan yang mendidik. Jadi satu kali lagi saya garis bawahi, yang mendidik agar masyarakat kita, terutama anak-anak kita yang masih di bawah umur 19 tahun, itu tidak terprovokasi, tidak tertarik, atau tidak terpengaruh dengan tayangan seperti itu. Jadi seperti ini barangkali perlu kita hindari. Yang kedua, dari segi konten, ini saya pikir juga tidak layak mengumbar masalah-masalah poligami, ya. Bahkan sebenarnya sahabat Indonesia kalau kita lihat ya, persoalan kawin 1, 2, dan 3 sampai 4 yang diatur dalam ajaran Islam itu adalah bukan anjuran untuk berkeluarga atau beristri daripada lebih dari satu, tetapi ini adalah pembatasan bagi perilaku hukum, ya, perilaku masyarakat Arab, masyarakat yang ketika turunnya ayat Al-Quran itu, ya, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, ini turun ketika masyarakat itu, budaya masyarakat itu puluhan, bahkan ada yang beristri 100, ada yang puluhan, belasan. Maka Islam mencoba menertibkan itu dalam konteks hanya 4, tetapi 4 di sini adalah hanya bagi masyarakat itu. Dalam konteks masyarakat sekarang tentu ini tidak relevan lagi, karena budaya kita, budaya hukum kita, dan kemudian dari segi mudarat atau dampaknya, maka sebenarnya perintah untuk kawin dua atau berpoligami itu sudah tidak relevan. Oleh sebab itu ayat itu sudah mengunci sebenarnya bahwa kawin itu prinsipnya adalah 1 suami, 1 istri. Nah, coba kita bayangkan ya, persoalan-persoalan ini kemudian diberikan contoh melalui sebuah sinetron yang kemarin sempat viral itu. Nah, rekan-rekan sahabat Indonesia yang berbahagia. Kemudian pada sisi lain saya ingin menyatakan bahwa ya, secara ijtihad perundang-undangan kita mengatakan ya, undang-undang kita menyatakan bahwa prinsip kita adalah monogami, bukan poligami. Artinya seorang suami hanya punya istri 1. Jadi ini artinya kalaupun ada persoalan terkait sebagaimana adanya izin poligami atau dispensasi untuk poligami, itu adalah dalam kondisi-kondisi darurat. Dan kondisi-kondisi itu tentu juga harus mempertimbangkan hak-hak perempuan. Dalam hal ini adalah menimbang hak perempuan, istrinya, dan juga tentunya bagi yang sudah punya anak, tentu juga psikologis anak, dan termasuk yang tidak kalah penting adalah kemampuan dari aspek berlaku adil. Jadi di sini pada prinsipnya adalah yang ingin kita tegaskan bahwa poligami jangan dijadikan seolah-olah kebolehannya itu adalah dalam keadaan normal. Bolehnya hanya dalam keadaan darurat. Ibarat pesawat ya. Pesawat kita lalu tiba-tiba harus ada jalan keluar, escape-nya, maka disitulah digunakan. Jadi tidak semudah itu. Nah, saya melihat dari aspek tayangan-tayangan itu, atau bahkan juga ya, bukan hanya tayangan ini sahabat Indonesia, saya melihat bahwa ada lagi kampanye poligami misalnya, yang dengan mudah poligami sakinah, waduh, judulnya digembor-gemborkan. Justru yang menurut kita, menurut saya setidaknya secara pribadi adalah yang mau kita gemborkan itu adalah kawin
dengan satu istri, dan bagaimana menciptakan, kita kampanyekan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ya dengan yang satu, bukan justru kampanye poligami untuk 2, 3, dan 4. Nah, inilah barangkali saya khawatir dengan tayangan-tayangan atau konten-konten di media online dan media lainnya itu, elektronik maupun media massa lain, yang mengarah kepada seolah-olah mengkampanyekan adanya poligami. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah, perhatian kita semua. Yang terakhir tentu juga dalam aspek ini, negara kita sudah mengatur tentang adanya pembatasan usia perkawinan. Usia perkawinan minimal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sebelum dirubah disebutkan di pasal 7 ayat 1 itu adalah perkawinan atau usia perkawinan bagi perempuan minimal adalah 16 tahun, bagi laki-laki adalah 19 tahun. Lalu undang-undang ini dirubah menjadi usianya melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu 19 tahun. Nah, rekan-rekan sahabat ini sekalian, kalau kita lihat memang problem ini semakin sejak 40 tahun lebih ya sudah undang-undang perkawinan, persoalan kawin di bawah umur seperti ini ya. Belum lagi ada yang namanya sinetron-sinetronan, contoh seperti Suara Hati Istri tadi. Sebenarnya selalu ya kita lihat pemerintah berupaya untuk menekan. Tetapi pada sisi lain ada gerakan-gerakan ya, baik media dari konten-konten sinetron, kemudian bukan hanya sinetron ini saja, beberapa sinetron kita lihat seolah-olah ada judul-judul yang memang istrinya 2, perselingkuhan dan lain. Coba deh yang kreatif, carilah sesuatu yang mungkin tidak mesti nilai-nilai yang sifatnya seperti itu. Kalau ia mau syuting, lihat praktek bagaimana sebenarnya orang-orang yang berpoligami, yang real, bukan menggunakan anak di bawah umur atau bukan konten-konten yang sifatnya yang bisa berdampak kepada anak. Poin saya adalah kita harus menyelamatkan anak Indonesia, menyelamatkan perempuan-perempuan Indonesia, termasuk juga menyelamatkan para laki-laki yang usianya di bawah 19 tahun, agar keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tanggung jawab negara, tanggung jawab keluarga, terutama keluarga juga, tanggung jawab juga dalam hal ini pengadilan agama. Ya, yang dalam konteks anak, dispensasi nikah itu pengadilan agama terlibat memberikan dispensasi. Begitu juga tanggung jawab lingkungan masyarakat termasuk adat. Kita harus mengantisipasi ini agar generasi kita ke depan menjadi generasi yang betul-betul tangguh, cerdas, dan tentu juga yang bisa dihandalkan untuk perjuangan agama, perjuangan negara dan bangsa. Mari kita bersama-sama memperkuat usaha pemerintah dalam hal memberantas atau meminimalisir terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Demikian saja, semoga berhasil. Mari kita cerdas beragama, cerdas bernegara, dan cerdas berbudaya. Insya Allah, anak-anak Indonesia akan selamat dengan gerakan semua pihak dan semua berpartisipasi untuk kebaikan anak-anak Indonesia. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.